Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Setiani dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Kami akan mempresentasikan tentang membentuk positioning merek. Karena saya bilang kata kami, tentu saja saya tidak sendirian. Ada dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadri Musabah. Perkenalkan, nama saya Novianti Dwi Fadilah. Hai semua, kali ini kita akan membahas materi ke-14 tentang membentuk positioning merek. Apa sih pengertian positioning? Positioning adalah suatu usaha yang mempengaruhi pikiran konsumen sasaran terhadap produk yang ditawarkan, sehingga akan membentuk persepsi yang dapat membangun dan membentuk citra positif kepada produk maupun perusahaannya dengan melakukan komunikasi-komunikasi tertentu. Apa prosedur positioning yang efektif dipasarkan? Yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan produk pasar yang relevan. 2. Mengidentifikasi pesaing. 3. Menentukan standar evaluasi. 4. Membuat perceptual map. 5. Mengidentifikasi kesenjangan posisi. 6. Merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Tujuan positioning yang pertama, untuk menempatkan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisahkan atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Yang kedua, untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan. Yang ketiga, untuk mencapai hasil yang diharapkan seperti kebutuhan segmen-segmen pasar yang spesifik. Mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning. Adapun cara-cara untuk dapat melakukan positioning. Yang pertama, penentuan keanggotaan kategori. Kedua, mendefinisikan asosiasi titik perbedaan dan asosiasi titik paritas dengan tepat. Ketiga, menetapkan keanggotaan kategori. Keempat, memilih POD dan POP. Kelima, menciptakan POD dan POP. Strategi positioning titik paritas atau POP. Point of parity atau POP adalah asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek, tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek yang lain. Jenis asosiasi ini mempunyai dua dasar bentuk, yaitu kategori dan kompetitif. Strategi positioning titik perbedaan atau POD. Point of differentiation atau POD adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen pada suatu merek dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. Strategi diferensiasi. Menurut Michel Porter, keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Keunggulan kompetitif harus bertahan lama, dan juga keunggulan kompetitif diterjemahkan menjadi keunggulan pelanggan. Ada 3 cara untuk mengekspresikan keanggotaan kategori dari suatu merek, yaitu yang pertama, mengumumkan manfaat kategori. Untuk meyakinkan konsumen kembali bahwa merek akan mengantarkan alasan dasar bagi penggunaan kategori, pemasar seringkali menggunakan manfaat untuk mengumumkan keanggotaan kategori. Yang kedua, membandingkan dengan merek terkenal. Merek terkenal dalam sebuah kategori juga dapat membantu merek menspesifikasikan keanggotaan kategorinya. Yang ketiga, bergantung pada penggambar produk. Penggambar produk yang mengikuti nama seringkali menjadi sarana singkat untuk mengekspresikan asal-usul kategori.
Strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk, yaitu yang pertama, produk mempunyai usia terbatas. Yang kedua, penjelasan produk melalui tahap-tahap berbeda. Setiap tahap memiliki tantangan, peluang, dan masalah berbeda bagi penjual. Yang ketiga, laba naik turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Jadi, kesimpulannya adalah dalam membentuk positioning merek, kita dapat mengetahui tahapan dalam merancang dan menawarkan citra perusahaan melalui strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk.